Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 21 Juni, kegilaan yang menghancurkan. Matius 27 ayat 30-31 berkata, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Penyakit sapi gila bila terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan atau agak mirip dengan Alzheimer dan kematian yang mengerikan. Itu sebabnya mengapa pihak berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di negara Inggris pada tahun 1996. Namun penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memakan daging sapi atau produk olahan daging sapi. Prion, penyebab penyakit, dapat menular dengan mudah ke spesies hewan lain, dan mereka bahkan tidak dapat dibunuh dengan pasteurisasi atau pembekuan. Bagaimana penyakit sapi gila menyebar? Oleh kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk, mengambil sisa-sisa hewan yang disembelih yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang mati atau yang mati tertabrak di jalan, menggiling dan memasaknya menjadi percampuran yang tidak teridentifikasi. Makanan ini diberikan kepada sapi potong dan sapi perah sebagai suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Manusia mendapat CGD atau bentuk varian manusia dengan memakan bagian ternak yang terinfeksi otak, sumsum tulang belakang, usus, dan sumsum tulang, atau mungkin dengan meminum susu yang terinfeksi. Prion, suatu protein tanpa materi genetik, tidak memicu antibodi spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh tidak mengenalinya sebagai musuh. Sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hotdog, dan daging giling atau daging berlabel dipisahkan secara mekanis. Satu-satunya sapi yang dapat dengan aman Anda asumsikan tidak memakan produk sisa-sisa hewan adalah sapi organik bersertifikat yang harus diberi pola makan nabati. Hati-hati. Penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan tidak ada tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum mereka mati. Itu sebabnya ini sangat menakutkan. Saya bertanya-tanya, berapa lama prion dosa dan pemberontakan ada dalam diri Lucifer sebelum terungkap dengan sendirinya? Tuhan bisa saja menghentikannya sejak awal. Dia bisa menghancurkan kegilaan Lucifer sebelum agen mematikan itu memasuki pikiran sepertiga malaikat dan kemudian umat manusia. Namun dia tidak melakukannya. Dosa harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Dia tidak melakukannya sampai kejahatan berkembang sedemikian rupa sehingga itu membunuh anak Allah. Barulah makhluk ciptaan di alam semesta benar-benar memahami sifat buruknya dan mengabdi kepada Anda oleh karena kasih, bukannya paksaan. Doa kita hari ini, ya Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh merenungkan tentang Kalvari. Amin.